Ya teman-teman, kita berjumpa lagi di SR Channel. Seperti biasa, saya akan merekomendasikan lagi saham-saham analisa saya. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Baik, sekarang kita akan analisa bagaimana pergerakan IHSG untuk 1 minggu ke depan. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke chart komposit IHSG-nya. Baik, sekarang kita mulai analisa IHSG. Nah, pada penutupan hari Jumat kemarin IHSG naik 0,11% di harga 6.601. Dan di sini juga kita lihat secara garis EMA 8 dan EMA 21, di mana EMA 8 dan 21-nya sudah bersinggungan ya teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Dan di sini juga saya tentukan area support dan resistennya ya teman-teman ya. Untuk supportnya sendiri di 6.494 sebagai support yang cukup kuat. Kemudian untuk support terdekat di 6.556. Kemudian untuk resisten yang terdekat ada di 6.673 untuk IHSG ini ya teman-teman ya. Dan secara RSI kita lihat RSI sudah berada di bukan di atas, tapi sudah tepat berada di 50-nya ya teman-teman, di garis 50-nya untuk RSI ini teman-teman. Nah, bagaimana pergerakan IHSG untuk 1 minggu depan? Di sini saya akan coba analisa. Di sini saya melihatnya IHSG masih akan cenderung bergerak sideways teman-teman, dengan rentan harga di 6.494 ini sampai dengan 6.673. Ini cukup lebar pergerakan rentang harganya ya teman-teman ya, untuk pergerakan sideways-nya IHSG sendiri ya teman-teman ya. Namun di sini yang saya perhatikan adalah area supportnya teman-teman ya, dimana pada support di harga 6.556 ini teman-teman lihat sebelumnya juga sudah pernah terjadi ya teman-teman ya, dan kembali berhasil kembali menaikkan harga mendekati harga 6.673 ini, yang merupakan area resisten yang cukup kuat. Dan pada penutupan hari Jumat kemarin juga kita bisa lihat IHSG kembali naik ya teman-teman ketika menyentuh area support di 6.556 ini ya teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah IHSG akan kembali melanjutkan kenaikannya 1 pekan ke depan atau hari Senin depan? Nah, untuk analisanya IHSG sebenarnya masih punya potensi untuk melanjutkan kenaikan untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman ya, kalau saya lihat ya teman-teman. Karena di sini saya melihat di sebelah kiri ini merupakan area support ya teman-teman. Itulah alasannya saya katakan IHSG masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Apabila dia berhasil melanjutkan kenaikannya, teman-teman perhatikan kemungkinan dia akan mendekati area resisten di 6.673 ini teman-teman. Namun apabila dia hari Senin depan atau 1 minggu ke depan IHSG kembali mengalami koreksi, maka ada kemungkinan dia akan kembali terkoreksi di rentan harga 6.556 sampai dengan 6.494-nya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu gambaran IHSG untuk 1 minggu ke depan. Sekarang kita lanjutkan ke analisa saham. Untuk saham pertama yang saya akan analisa saham Jasa Marga ya teman-teman ya. Nah, untuk saham Jasa Marga ini teman-teman bisa lihat pada penutupan hari Jumat kemarin saham Jasa Marga berhasil naik 220 poin di harga 4.070-nya. Dan secara garis EMA 8
dan 21-nya masih mengarah ke bawah ya teman-teman ya. Jadi dapat disimpulkan secara tren jasa marga ini masih dalam posisi downtrend ya teman-teman. Nah, di sini juga kita melihat RSI teman-teman sudah berhasil menembus garis 50-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk area support resistennya juga saya tentukan di sini, di mana support terkuatnya ada di 3.800, kemudian support berikutnya ada di 3.950 ini ya teman-teman ya. Dan untuk area resisten ada di 4.100, kemudian resisten berikutnya itu ada di harga 4.330 ya teman-teman. Nah, bagaimana strategi untuk hari Senin depan untuk saham jasa marga ini teman-teman ya? Di sini saya tentukan area entry-nya ya. Area entry sendiri ada di 4.000 sampai dengan 3.950 ini teman-teman ya. Dan area take profit ada di 4.100, area stop loss ada di 3.900 ya teman-teman. Nah, strategi entry-nya sendiri teman-teman amatin hari Senin depan. Apabila saham jasa marga ini terkena pullback atau mengalami koreksi mendekati harga 3.950 ini, baru teman-teman pertimbangkan untuk open posisi ya teman-teman ya. Setelah teman-teman berhasil open posisi, teman-teman amatin apabila dalam 1 minggu ke depan dia berhasil rebound tapi masih kesulitan menembus area resisten di 4.100, teman-teman boleh pertimbangkan untuk take profit dulu ya teman-teman ya. Dan sebaliknya, teman-teman yang berhasil entry di area entry yang sudah saya tentukan ini, apabila dia mengalami koreksi hingga menembus area stop loss di 3.900, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu ya, untuk analisa saya saham jasa marga ini teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke analisa saham berikutnya. Saham berikutnya adalah saham tebing ya teman-teman. Di sini juga kita lihat saham tebing ini pada penutupan hari Jumat kemarin terkoreksi 40 poin di harga 3.090. Dan secara garis EMA juga bisa dilihat ya teman-teman, sudah terjadi perpotongan ke arah atas yang menyimpulkan saham tebing ini masih dalam posisi uptrend ya teman-teman. Dan di sini juga bisa dilihat secara RSI-nya juga garisnya masih berada di atas 50 ya teman-teman ya. Dan di sini juga saya sudah menentukan area support dan resisten terdekatnya ya teman-teman ya. Untuk area support terkuatnya ada di 2.920, kemudian untuk area support berikutnya ada di 3.060, dan untuk resisten terdekat ada di 3.170 ini teman-teman ya. Nah, area entry-nya sendiri ada di 3.090 sampai dengan 3.060, area take profit 3.170, dan area stop loss 3.020. Nah, sekarang strategi entry untuk hari Senin depan adalah teman-teman lihat apabila hari Senin depan masih berada di area entry yang sudah saya tentukan di 3.090 sampai dengan 3.060 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk open posisi. Amatin apabila berhasil open posisi dalam 1 minggu ke depan, apabila dia berhasil rebound tapi masih kesulitan menembus area resisten yang sudah saya tentukan di 3.170 ini, teman-teman boleh take profit dulu. Dan sebaliknya, apabila dia mengalami koreksi hingga menembus area stop loss yang sudah saya tentukan di 3.020, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu ya teman-teman. Nah, seperti itu analisa saya untuk saham tebing ini untuk 1 minggu ke depan. Kita lanjutkan ke analisa saham berikutnya ya teman-teman. Saham berikutnya itu adalah saham Indofood ya teman-teman. Dan di sini juga kita bisa lihat pada penutupan hari Jumat kemarin, Indofood ditutup naik 50 poin. Maaf teman-teman, Indofood ditutup 50 poin ya teman-teman naiknya ya, di harga 6.475.
Nah, di sini juga kita bisa lihat secara EMA 8 dan 21-nya sudah dekat ya teman-teman, dan di sini sangat dekat ya teman-teman ya, bisa dilihat ya garis EMA 8 dan 21-nya ya. Namun di sini saya lihat untuk saham Indofood ini sebenarnya masih bergerak sideways dengan rentan harga 6.200 sampai dengan 6.800 ya teman-teman ya. Cukup lebar rentang harganya. Ya, jadi gambaran untuk Indofood ini sendiri sahamnya masih bergerak sideways ya teman-teman, kalau saya simpulkan itu. Namun di sini saya tentukan area support dan resisten terdekatnya teman-teman dulu ya. Dimana area support terkuat di 6.200, kemudian support terdekatnya itu ada di harga 6.350. Kemudian untuk resisten terdekat ada di 6.600 ini teman-teman ya. Dan resisten berikutnya ada di 6.800. Nah, secara RSI sudah berhasil menembus garis 50-nya ya teman-teman ya untuk saham Indofood ini. Nah, di sini juga saya tentukan area entry untuk saham Indofood ini ada di 6.475 sampai dengan 6.350. Untuk area take profitnya sendiri ada di 6.600 sampai 6.625 ya teman-teman ya. Kemudian area stop lossnya ada di 6.325. Nah, di sini saya melihat untuk strategi entry-nya hari Senin depan saham Indofood ini. Jadi teman-teman amatin apabila dia masih berada di area entry yang sudah saya tentukan di 6.475 sampai dengan 6.350 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk open posisi. Dan setelah teman-teman berhasil open posisi di harga yang sudah saya tentukan, apabila dalam 1 pekan ke depan berhasil rebound tapi masih kesulitan menembus area resisten terdekat di 6.625 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk take profit dulu ya teman-teman ya. Dan sebaliknya, apabila teman-teman amatin dalam 1 pekan ke depan saham Indofood ini mengalami koreksi hingga menembus area stop loss yang sudah saya tentukan di harga 6.325 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu ya teman-teman. Nah, seperti itu analisa saya untuk saham Indofood ini ya teman-teman. Kita lanjutkan ke analisa saham yang terakhir ya teman-teman. Nah, untuk saham yang terakhir itu ada saham bank ya teman-teman ya. Bank Aladin ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga pada penutupan hari Jumat kemarin saham bank ini berhasil naik 90 poin ya teman-teman ya, di harga 2.490-nya. Dan secara garis EMA 8 dan 21 di sini juga kita bisa lihat ya teman-teman, masih berpotongan ke arah bawah. Jadi dapat disimpulkan saham bank ini masih dalam posisi downtrend ya teman-teman ya. Dan untuk RSI-nya juga masih berada di bawah garis 50 ya teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Di sini saya tentukan untuk area support dan resistennya dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk supportnya sendiri yang terdekat ada di 2.320. Untuk support terkuatnya ada di 1.990. Dan untuk resisten terdekat ada di 2.840 ya teman-teman ya. Dan area entry juga saya tentukan di 2.560 sampai dengan 2.320 ini. Area take profit di 2.840 sampai dengan, maaf teman-teman, untuk area take profitnya sendiri masih berada di harga 2.840 ya teman-teman. Dan area stop loss juga ada di harga 2.150. Nah, untuk strategi entry hari Senin depan saham bank ini, teman-teman amatin apabila dia juga masih berada di area entry yang sudah saya tentukan di 2.560 ini
sampai dengan 2320 ini teman-teman boleh pertimbangkan untuk open posisi ya teman-teman ya. Dan setelah teman-teman berhasil open posisi, teman-teman amatin dalam 1 pekan ke depan apabila dia berhasil rebound tapi masih kesulitan menembus area resisten di 2840, teman-teman boleh pertimbangkan untuk take profit dulu ya teman-teman. Dan sebaliknya, apabila teman-teman berhasil entry di area entry yang sudah saya tentukan dan saham bank ini kembali terkoreksi hingga menembus area stop loss di 2150 ini, teman-teman boleh pertimbangkan cut loss dulu atau stop loss dulu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu analisa saya untuk saham bank ini teman-teman ya. Baik teman-teman, semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan 1 minggu ke depan. Kita berjumpa lagi 1 minggu depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. See you next time, bye.